Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman. NIM saya 1914 0140. Saya adalah anggota kelompok 4 dari MPR. Tugas saya adalah tentang menjelaskan cara menginstal Android Studio dan mendeskripsikan tampilan awal dari Android Studio. Nah, yang pertama adalah menginstal Android Studio adalah mendownload dulu instalasi dari Android Studio. Bisa dicari di Google search engine Google dengan mengetik di search engine-nya Android Studio. Setelah mendownload, kemudian klik instalasinya dan akan muncul gambar seperti ini. Nah, kemudian kita klik next, kemudian kita masuk ke komponen tambahan. Di situ kita akan mengklik Android Virtual Device ataupun IVD. Ini fungsinya untuk mengkonfigurasi perangkat yang menjalankan dengan emulator Android. Nah, kemudian kita klik next lagi. Kemudian kita akan menentukan lokasi aplikasi yang kita install. Nah, itu kita bisa memilih sesuka installernya, jadi bisa di C, bisa pun di D. Nah, kemudian kita klik next. Nah, kita kemudian tentukan nama aplikasi Android Studio-nya. Ini banyak namanya, jadi untuk lebih gampang setting saja Android Studio dan kemudian install. Nah, ini adalah proses instalasi Android Studio-nya. Nah, kemudian kita akan menginstal SDK ataupun seperangkat alat dan program perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi untuk platform tertentu. Sebelum menginstal SDK, pastikan laptop ataupun komputer sudah terhubung dengan internet karena diperlukan untuk mendownload komponen-komponen SDK Android yang diperlukan. Nah, kemudian setelah tadi selesai akan muncul halaman seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian kita akan mengklik next. Kemudian ada pilihan standar ataupun custom. Yang standar adalah mendapatkan program default yang program sudah dari awal ditentukan, ataupun custom untuk memilih pengaturan dan komponen tambahan yang mau diperlukan, yang sesuka hati diperlukan. Nah, kalau saya memilih standar. Nah, kemudian memilih tema, bisa memilih Dracula ataupun light. Kalau Dracula ada yang hitam ini yang gelap, ya kalau yang light dia yang terang. Nah, kemudian akan memilih kalau ini adalah memilih custom. Kalau memilih standar tidak perlu lagi memasukin ini. Kalau yang custom kita bisa memilih ini yang mana aja yang mau di-download. Nah, kemudian klik next. Nah, kalau yang di versi saya tidak ada namanya, belum ada namanya RAM emulator, jadi kita lewatin saja. Nah, kemudian di sini review untuk melihat apa saja yang akan mau di-download, kemudian klik next, finish, dan memulai proses dan download komponen-komponennya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, inilah yang jadi latarnya. Nah, kemudian kita akan membuka Android Studio-nya ya. Nah, ini adalah tampilan untuk Android Studio Dolphin 2021.3.1. Nah, ini adalah tampilan awal dari Android Studio. Nah, ini di project ini kita untuk membuat projectnya. Ini project open yang untuk project yang sudah ada, dan more action untuk yang lebih banyak lagi. Customize untuk men-setting Android Studio-nya, ini untuk mengubah warna temanya. Ini ide font untuk ukuran font dari kata-katanya. Nah, ini kalau kemudian plugin
Ini adalah tambah-tambahan jika untuk Android Studio, jika mau di-download lagi bisa langsung diinstal. Ini pun kita juga harus terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya kita akan melihat di new project. Nah, ini adalah project untuk handphone ataupun tablet. Nah, ini adalah basic-basicnya. Compose untuk full screen dari handphone ataupun tablet. Ini adalah Google Map, ini pembayaran online dengan Google Pay. Ini jika kita masuk dalam masuk login, navigasi dari ini penggambaran, setting, scrolling aktivasi, yang tab ataupun game. Nah, ini untuk yang OS dia blank dengan empty compose aktivitas dan jam. Watch Free Android TV ini seperti Android juga, tapi Android seperti handphone, tapi dia untuk TV. Nah, kemudian otomotif. Nah, sekian dari saya. Jika kurang, mohon maaf. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arya Diarsya dengan NIM 19140177. Saya berasal dari kelompok 4. Bagian saya adalah melanjutkan dari faktor tadi, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3 adalah bagaimana cara melakukan instalasi SDK pada Android Studio. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal SDK. Pertama, dari kita sudah membuka Android Studio yang terlebih dahulu. Kemudian kita akan memilih More Action. Pada More Action ini kita akan memilih SDK Manager. Waktu kita ambil SDK Manager itu lalu kita pilih Android SDK. Jadi kita bisa memilih SDK mana SDK mana yang ingin kita download. Misalnya Android 12 ini. Lalu kita tekan OK. Lalu kita lanjutkan. Ini dia akan menjelaskan berapa besar yang akan kita download. Lalu kita tekan OK, maka downloadnya akan berjalan. Kita harus menunggunya hingga selesai. Lalu jika sudah selesai maka tekan finish. Nanti pada SDK Manager ini nanti akan tercentang seperti ini jika sudah di-download. Kalau belum di-download, kalau kita ingin coba centang akan keluar tanda download ini. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu saya akan menjelaskan cara membuat satu Android virtual device. Baiklah, sama seperti tadi kita akan menekan mode action, lalu kita memilih virtual device manager. Lalu create virtual device. Pada create virtual device tadi kita akan memilih jenis kategori yang mana ingin kita buat jenis virtualnya. Misal saya akan memilih Pixel 2. Lalu next. Pada ini kita akan memilih OS-nya. Kita bebas memilih jenisnya. Kalau belum terdownload kita bisa memilih download dahulu. Lalu dia akan keluar pilihan seperti ini. Lalu pilih accept, next. Lalu dia akan mendownload. Kita tunggu hingga finish. Kalau sudah selesai lalu kita tekan finish. Lalu kita akan langsung saja R. Kita akan milih list name R. Lalu next. Lalu kita akan disuruh membuat nama. Namanya bebas saja. Lalu kita bisa memilih ini portrait atau landscape. Saya akan memilih portrait. Lalu finish. Lalu akan terbuat Android virtual device-nya. Lalu jika ingin inventaris kita bisa menekan ini.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya Fadli. Kepada Fadli dipersilakan. Perkenalkan sebelumnya, saya Fadli Muhammad Anung dengan NIM 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat program baru dengan menggunakan Kotlin dan juga bagaimana caranya menjalankan proyek tersebut pada simulator. Untuk membuat proyek barunya itu, ini saya ada di home Android Studio-nya. Saya pilih new project. Kemudian di sini bebas pilih apa, tapi saya pilih no activity. Kemudian di sini ada namanya, kita pilih nama bebas. Saya buat my application aja sesuai default. Kemudian di sini ada package name dari aplikasinya nanti, ada location save-nya, ada bahasanya, di sini pilih Kotlin, dan juga di sini ada minimum SDK-nya. Karena saya pakainya Android 10 di emulatornya, jadi saya pilih Android Q 10. Kemudian finish. Nah, di sini masih loading. Saya sini agak lama loadingnya. Saya pakai program yang udah itu namanya Hello World. Di sini ini program Kotlin-nya yang seperti. Kemudian di sini ada di bagian app Android manifestnya. Ini Java-nya ini berisi kodingan-kodingan ini tadi untuk mengubah untuk mengatur kodingan kemudian pada REST ini ada bagian tampilan-tampilan pada aplikasi yang mau dibuat nanti. Yang ini sudah selesai program Kotlin-nya, dan untuk menjalannya itu tinggal tekan ini aja atau run app atau tekan shift F10. Di sini dia masih running, masih nge-build. Jadi di sini build-nya sudah selesai. Kalau misalnya dia selesai, udah ada nampilin notifikasi Gradle build finish. Kemudian ada ini dia nampilin launch success. Jadi di sini saya buka aja emulator saya. Jadi tampilannya itu gini. Kalau misalnya sudah berhasil dijalankan program Kotlin-nya pada emulator nanti. Jadi dia cuma nampilin tulisan Hello World. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 4 mengenai tugas 1 mata kuliah mobile programming. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.